Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kadir Jalani dari kelompok 5, dan pada video kali ini kami akan menjelaskan rundown cara kerja dari program yang telah kami buat. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dipersilahkan. Oke, nama saya Muhammad Hilmi Fauzi Sandayana dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putri Jayanti. Oke. Jadi, untuk tugas besar kali ini, kami diberikan permasalahan, yaitu merancang sebuah program yang dapat melakukan rekognisi terhadap sebuah file HTML. Nah, bisa dilihat di sini, stepnya itu pertama kita akan membuat sebuah program yang bernama recognizer, token recognizer. Token recognizer ini akan dapat mengenali token-token HTML seperti yang ada di list laporan kami. Oke, dipersilahkan ke eh, anak Agung Putri untuk menjelaskan program recognizer. Oke, di sini ada rancangan FA yang udah kami buat. Lanjut implementasinya. Kalau untuk di awal ini kita seperti biasa, kita membuat struct. Yang pertama kita nyimpen tipe ADR sebagai pointer ke struktur tag. Lalu kita nyimpen nama state dan final state-nya. Di sini boolean, final state-nya boolean karena bagian ini itu nentukin apakah state tersebut adalah final state apa bukan. Lanjut, ini struct tag, di sini struktur yang mewakili state dalam DFA. Di sini ada 3, kenapa? Karena maksimal transisi dari FA yang kita buat itu 3, yang paling banyak, seperti bagian B ini. State B ini memiliki 3, yaitu ke X, ke D, dan ke C. Lanjut, di sini ada list. List itu dia kita punya first, tipenya address, dia itu nyimpen pointer ke state pertama dari DFA. Lanjut, kita ke main. Di sini string token. Di sini itu maksudnya stringnya itu untuk nyimpen token yang dimasukkan oleh user. Kalau sub itu untuk nyimpen karakter individual dari token saat diproses. Lalu kita juga punya array untuk nyimpen daftar tag HTML yang valid. Contohnya itu HTML, head, title, body, p, sama h1. Lanjut, last check. Di sini untuk nyimpen nama tag terakhir yang akan divalidasi. Kita juga ada pointer ke state DFA, itu A, B, C, D, E, X. Lanjut kita alokasikan memori kita untuk setiap state. Ini. Diinisiasi ini untuk nunjuk ke objek tag yang baru dialokasikan. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini berhubungan dengan gambar rancangan FA yang kita buat. Bagian A ini, nama state, di baris pertama ini, nama state diatur menjadi A. Lanjut, di sini kenapa false? False ini dia netepin bahwa state A itu bukan final state. Jadi yang bagian info final state ini bernilai true jika dia itu di bagian E, state E. Terlihat di gambar, state E itu merupakan final state. Sisa yang lain, si A, B, C, X, sama D itu bernilai false, karena dia bukan final state. Lanjut, target A di sini. Target di sini, target pertama dari A itu B, bisa dilihat di sini. Target A, kita netepin bahwa target yang pertama itu si B. Lanjut, target kedua dari A itu si X. Target ketiga, di sini ada transisi ke state lain, maka target tiganya itu 0. Lanjut, misal contoh yang B. Yang B di sini final state-nya bernilai false karena dia bukan final state. Lalu target pertamanya itu C, dia ada transisi ke C. Lanjut target keduanya ke D dan target tiganya ke X. Oke, ini C, D, E nggak jauh beda. Bagian X, karena bagian X adalah final state dan dia tuh hanya memiliki satu transisi yaitu ke X. Jadi target 2 dan target 3-nya itu bernilai 0. Oke. Lanjut di sini maksud dari baris ini itu kita menetapkan bahwa state awal dari DFA itu sebagai A. Dan kita menginisialisasi pointer P untuk mulai dari state A. Oke, di sini saya akan menerangkan penjelasan selanjutnya, di mana saat pertama kali di sini kita akan menginputkan sebuah token yang akan dicek apakah dia merupakan tag HTML yang valid atau tidak. Saat di sini dia ngecek token, masuk ke dalam loop, karena tadi variabel boolean end ini tadi di awal kita inisiasi sebagai false, kita di sini cuma buat masuk ke dalam loopnya saja. Nah, di mana iterasi i0 itu dia untuk membantu membaca setiap
substring yang ada di dalam string yang kita inputkan tadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dan di sini pointer P itu ditunjukkan ke dalam state A untuk mengecek dia itu nanti berhentinya di mana si pointer P itu, apakah nanti di final state atau bukan. Nah, lanjut masuk ke loopnya. Selama i-nya itu kurang dari panjang string yang dimasukkan, misalkan panjang string yang dimasukkan itu HTML seperti ini, maka dia akan linknya itu menjadi 6. Nah, oke. Masuk ke dalam loop ini, di mana subnya itu dia akan mengecek setiap karakter yang ada di dalam tokennya. Dia adalah huruf ke indeks ke i, di mana i-nya saat pertama kali itu adalah 0, di mana indeks ke 0 itu merupakan huruf ke-1. Nah, di mana huruf ke-1-nya itu ketika dicek, P itu awalnya ada di kondisi di state A, sebentar saya perlihatkan gambarnya. Nah, di mana saat kondisi P itu ada di A, dia akan melakukan transisi ke B jika membaca open tag, dan selain open tag dia akan ke state X. Nah, bisa dilihat di sini, jika subnya yang dicek itu satu karakter pertama itu dia adalah open tag, maka P-nya akan dipindah menjadi target 1 dari A, di mana target 1 itu merupakan state B, dan jika selain itu dia akan berpindah ke target 2, di mana target 2 itu adalah state X. Lanjut, untuk jika sudah ini dieksekusi, maka kita tidak masuk ke dalam if yang lainnya, tetapi kita akan lanjut lagi ke loop ini, dan i-nya bertambah. Tadi saya increment di akhir untuk mengecek token yang bukan token substring selanjutnya, kayak huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, tapi di sini saya akan menerangkan if condition yang lain. Di mana if condition yang kedua itu adalah ketika P-nya ada di dalam state B, jika dia membaca garis miring ini, dia akan, atau slash, dia akan masuk ke dalam target 1 dari B, di mana target 1 itu adalah state C. Dan ketika dia membaca alfabet, maka dia akan lanjut ke target 2, di mana target 2 dari B itu adalah D, dan ketika dia tidak membaca keduanya, kondisi selain itu dia akan masuk ke dalam state X. Oke. Nah, lalu ketika P-nya ada di state C, dia mengecek apakah dia alfabet atau dia itu. Nah, di sini kondisinya ini kondisi khusus karena kami di sini tadi di awal, di mana kumpulan string yang dapat diterima itu cuma HTML, head, title, body, P, dan H1. Nah, di mana kondisi yang sekarang itu khusus untuk H1 ini. Ketika dia membaca karakter 1, karena 1 itu bukan termasuk alfabet, maka ditambahkan kondisi OR di sini. Saat P-nya itu membaca ini, dia akan menuju target ke-1 dari C, di mana target ke-1 dari C itu adalah dia sendiri. Dan jika dia membaca close tag, maka dia akan menuju target 2, di mana target 2 itu adalah state E, dan ketika dia ada di selain itu, dia akan menuju ke target 3, di mana target 3 itu adalah state buangannya atau state X. Lanjut, untuk jika kondisi P-nya ada di state D, dia ngecek juga apakah dia alfabet atau ini kondisi untuk membaca H1. Dia akan masuk ke target 1, di mana target satunya itu adalah dia D sendiri, dan ketika dia membaca close tag, dia akan menuju target 2, dan target 2-nya itu adalah state E, dan ketika dia tidak membaca keduanya, dia akan menuju target 3 atau ke state buangan ini, ke X. Untuk E, ketika dia sudah close tag tadi, saat masuk ke E, jika ada string lagi yang diterima, maka dia otomatis masuk ke dalam string buangan tadi, ke dalam target satunya. Di sini ada state buangannya. Nah, karena di sini saat dia masuk ke state buangan, dia juga akan menunjuk ke state buangannya itu sendiri lagi. Maka akan looping terus, dan hasilnya adalah tidak valid karena itu state buangan. Nah, selanjutnya untuk di sini akan melakukan pengecekan apakah string yang dimasukkan itu accepted atau valid atau tidak. Nah, di sini tuh dia akan mengecek dulu dari kondisi ini, di mana jika dia merupakan titik terakhirnya itu final step, maka akan ada proses lanjutan, dan jika dia bukan final step, dia otomatis akan ngeprint reject. Nah, kenapa di final step harus ada lanjutan? Karena tadi kami membatasi bahwa
tag yang diterima itu hanya ada 6. Nah, di mana di sini kondisi untuk mengecek jika ini merupakan close tag atau ada slash-nya, maka dia itu akan ada string last check yang menampung string aslinya. Misalnya seperti ini, HTML. Nah, di mana dia itu merupakan ada slash di huruf keduanya atau indeks ke-1-nya. Nah, dia di sini akan melakukan substring dari indeks kedua sampai indeks ke length-nya dikurangi 3. Nah, di sini indeks kedua itu maksudnya dia dari huruf H ini agar open tag sama slash-nya itu tidak terbawa. Nah, untuk dikurangi 3 itu karena yang terakhirnya juga itu dihapus. Nah, maka sisa string HTML. Kemudian, jika tadi di huruf kedua itu bukan slash, maka dia hanya mengurangi sebanyak 2 saja, yaitu open dan close tag-nya. Nah, di mana dia dimulai dari indeks ke-1. Nah, ketika last check sudah didapat, dia akan melakukan loop, di mana loop ini dia akan berfungsi untuk mengecek apakah string last check itu ada di array J yang tadi kita deklarasikan, yang 6 tag tadi, atau tidak. Jika dia itu termasuk ke dalam last check ini, ke dalam array J ini, maka dia akan mengembalikan found-nya itu true, dan jika found-nya itu true, dia akan accept, dan jika false, dia akan reject. Untuk demo programnya kurang lebih seperti ini. Sorry, ada yang ke blok. Loading. Nah, misalnya HTML. Nah, karena HTML ini merupakan valid dan ada di dalam list, maka dia accepted. Tetapi jika kita masukkan misalkan BR ini merupakan tag HTML, tetapi tidak kita masukkan ke dalam list, nah maka dia akan rejected. Begitu juga jika string asal, dia akan rejected. Oke, untuk nomor 1 kurang lebih seperti itu. Akan dilanjut nomor 2. Oke, untuk nomor 2, program parser, saya akan jelaskan dulu dari mainnya. Nah, di sini kita meminta user untuk masukkan nama file HTML. Atau misalnya kalau si user mengetik exit, itu berhenti gitu. Lanjut, kalau misalnya yang bagian if stream HTML file dengan parameter file name, di sini fungsinya itu untuk file HTML itu dibuka untuk dibaca. Misal, kalau gagal dibuka, kita akan menampilkan pesan fail to open the file. Di sini ada string buffer. Nah, buffer di sini kita gunakan untuk menampung dan memproses konten dari file HTML, yang kemudian nantinya itu akan diekstrak menjadi token-token yang terpisah untuk divalidasi lebih lanjut. Oke, lanjut yang di bagian ini. Nah, di sini HTML file.rdbuff itu metode yang bisa kita gunakan itu untuk mendapat pointer ke buffer file dari HTML file. Nah, operasi kode ini itu akan membaca seluruh konten dari file HTML dan menuliskannya ke dalam string buffer yang udah kita buat di atasnya ini, buffer di sini. Lanjut, bagian baris ini itu setelah kita tadi selesai membaca yang HTML file rdbuff itu, kita mengembalikan string yang berisi seluruh konten yang telah dibaca oleh buffer atau yang sebelumnya diisi dengan konten file HTML. Nah, di sini di sini dilanjutkan dengan salin ke dalam variabel HTML content sebagai dia string biasa. Sini, dengan tipe string biasa. Lalu setelah selesai membaca dan mengambil konten dari HTML content itu, di sini, file HTML ditutup dengan memanggil bagian HTML file.close. Lanjut di sini, fungsi extract token kita panggil untuk menghasilkan vektor token dari konten HTML yang valid. Lalu kita juga memanggil fungsi validate HTML dengan parameter tokens. Nah, fungsinya itu untuk memeriksa apakah urutan token dari token sesuai dengan aturan CFG yang telah kita tentukan. Aturannya sudah ada kita buat sebelumnya. Lanjut, nah tadi kita memanggil validate HTML. Validate HTML ini fungsinya itu untuk memastikan bahwa urutan token dari konten HTML yang diekstrak tadi apakah sesuai dengan aturan CFG yang kita tentukan apa enggak. Nah, di sini tipenya itu boolean untuk ngecek true atau false-nya. Size t index sama dengan 0, ini indeks diinisialisasi dengan nilai 0.
Indeks ini kita gunakan untuk melacak posisi saat memproses vektor token selama divalidasi. Lalu kita memanggil fungsi parser yang kita buat di atas, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, kalau misalnya bagian ini bernilai true, itu bernilai true jika urutan token valid sesuai aturan CFG dan mengubah nilai indeks sesuai dengan token yang telah diproses. Jadi di sini terdapat dua parameter, yaitu token dan indeks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan satu function, yaitu extract token, di mana dia akan mengembalikan vektor yang berisi string. Untuk parameternya sendiri dia ada string dan HTML content. Untuk yang pertama kali kita, karena akan mereturn vektor stringnya, maka kita harus deklarasikan variabelnya, yaitu misal kita namakan token. Nah, di sini kita ada size di mana dia itu namanya post, kita assign menjadi 0 untuk, ya karena pertama kali dia assign 0, dan ketika masuk ke while, dia akan membaca si post, mengassign post ini menjadi HTML content.find. Ini maksudnya adalah dia akan mencari posisi ini, mencari open tag apakah ada di dalam HTML content-nya atau tidak. Nah, setelah masuk ke situ, jika misalkan ada, nah maka dia akan ada variabel lagi, yaitu endPost, di mana endPost itu dia akan mencari apakah di dalam HTML content-nya itu ada close tag-nya atau tidak. Nah, jika kondisi ada di sini, endPost sama dengan function string itu, maksudnya kondisi ini adalah kondisi saat tidak valid, di mana endPost-nya itu tidak ditemukan. Jadi tadi itu open tag-nya ditemukan, tapi ternyata si class tag-nya tidak ada, maka itu merupakan struktur yang tidak valid. Nah, untuk selanjutnya kita membuat string token, di mana token ini akan diisi oleh substring dari yang parameternya post, endPost dikurangi post tambah 1. Nah, maksudnya di sini dia akan mengisi string yang diupdate oleh open tag dan class tag ini. Nah, lalu kita akan mengecek ini is valid token itu menggunakan program yang tadi sudah dibuat di nomor 1. Jika dia valid, maka akan dilakukan pushback, dan untuk selanjutnya ini melakukan penjumlahan indeks di mana endPost plus 1. Setelah semuanya terpenuhi, maka dia akan return hasil tokennya. Kurang lebih jika di programnya nanti akan seperti ini. Sebentar. Nah, misalnya yang pertama itu adalah HTML, maka class tag-nya juga dia harus ada HTML. Dan untuk selanjutnya itu udah masuk ke bagian parser. Untuk bagian parsernya akan disambung oleh Ahmad. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan cara kerja parsernya, tadi sempat di-mention kalau si extract token ini akan mengambil semua token-token yang dianggap valid oleh function isValid token. Nah, contohnya itu kayak gini, misalnya dia ngebaca file html1.html. Programnya bakal nyimpan, jadi isi tokens-nya itu dia kayak array 2 dimensi yang dimana bakal nyimpan daftar token-token yang tadi diterima, yang dianggap valid. Jadi misal kayak gini. Nah, terus urutannya ini adalah urutan kemunculannya mereka di dalam file HTML-nya itu. Oke, jadi dia kayak gini. Jadi misalnya dia di HTML listnya kayak gini. Kita ngelihatnya yang HTML ini dia itu adalah indeks ke-0 dari array tokens-nya itu, yang vektor token. HTML itu indeks ke-0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke bagian parsernya. Nah, parsernya ini dia itu bentuknya kita pakai boolean, yang dimana dalam booleannya itu akan ada boolean lagi, jadi kayak rekursif gitu jadinya. Nah, pembentukan parsernya ini itu kita ngambil bentukannya berdasarkan CFG-nya. Nah, CFG-nya kita ada bikin yang ini. Ini CFG-nya. Kita mulai dari yang parse. Sebelum itu kita lihat yang di main-nya tadi sempat dipanggil di boolean isValid akan diassign hasil dari validate HTML yang isinya array token yang tadi itu, yang ada list-nya, list kemunculannya. Nah, kalau kita lihat function validate HTML-nya sendiri, kita bisa lihat indeks inisialisasinya itu adalah 0. Nah, terus dia bakal panggil parse, masukin list yang tokennya tadi, dan
indeksnya itu start dari 0. Nah, kita masuk ke yang S-nya. Nah, S-nya ini pertama dia bakal naruh kayak checkpoint. Checkpointnya di sini tuh kayak biar programnya ingat kita sedang ngecek indeks keberapa. Nah, dari sini itu dia bakal ngecek dari parse S indeks ke 0, ngecek dari tokennya. Kalau misalnya di indeks 0 itu ada dibukanya dengan HTML atau indeks 0-nya adalah HTML, itu kan true. Dia bakal masuk. Nah, pas dia masuk, dia langsung increment. Yang awalnya indeks 0 yang ada di HTML, sekarang kita ngecek di indeks ke-1. Indeks yang kalau dalam kasus ini dia head. Nah, pas di sini, pas dia udah increment 1, dia manggil if parse A. Nah, yang di sini tuh sekarang yang dicek adalah indeks ke-1, terus ada kondisi tambahan. Parse A ini cuma bisa valid, cuma bakal dicek kalau tokens ke indeks terakhirnya itu adalah HTML. Nah, kayak gitu. Maksudnya gitu. Tokens indeks terakhir adalah HTML. Jadi, dia itu artinya parse A ini harus diapit di antara HTML pembuka dan HTML penutup. Kayak gitu. Sesuai dengan yang aturan yang ini. HTML, A, terus closing HTML. Nah, selain kondisi if yang ini, kita juga ada kondisi if yang untuk keduanya, yang kedua, yaitu HTML, B, HTML closing. Dan juga yang terakhir ada HTML, AB, closing HTML. Nah, kita masuk ke parser A. Nah, parser A-nya ini, kalau kita lihat, dia itu ada head, terus D, terus closing head, epsilon. Kalau kita lihat, nah tadi kan parse A-nya dipanggil di indeks indeks yang dicek itu adalah indeks ke-1. Indeks ke-1, ada head. Nah, benar, ada. Masuk ke dalam sini, ke dalam if-nya. Nah, kalau kita ingat CFG-nya tadi, A itu modelannya A diturunkan menjadi head D, terus head penutup. Sama dengan serupa dengan yang ini implementasinya. Nah, D-nya ini sama dengan yang S tadi, harus diapit berada di antara head pembuka dan head penutup. Nah, tapi kalau misalnya setelah dipanggil, misalnya nih, dari S tadi, pembukanya ada HTML. Nah, pas dipanggil A-nya kosong. Meskipun A-nya kosong, dia bakal tetap return true. Karena A-nya adalah bisa menjadi epsilon atau string kosong. Jadi kalau misalnya di sini A-nya epsilon kan, sisanya itu cuma HTML, penutup HTML. Itu di program kami bakal tetap dianggap valid. Nah, penerapan epsilonnya seperti itu. Nah, untuk yang parse B, kita bisa lihat dia ada body C, body penutup. Sesuai dengan yang ininya. Dia bakal increment terus. Dia ngecek berbaris, berbaris, berbaris. Nah, pas di B ini, kalau misal body terbukti ada, lanjut ke pengecekan parse C yang ini. Terus dia parse C tadi sama dengan yang A dengan S itu, harus diapit antara body dan penutup body. Sama juga dengan A, kalau misalnya B-nya return nothing atau kosong, dia bakal tetap true karena dia bisa epsilon. Yang C juga sama. Nah, C ini agak berbeda. Kalau kita lihat di sini ada H1 sama penutup H1 C. Ada P, penutup P, C. Nah, untuk penerapan C berada di bagian akhir sini, kita akan bikin si C-nya itu ngecek secara looping. Karena kalau misalnya kayak gini, si H1 ini, kalau C-nya kepanggil lagi, bakal H1 lagi, kayak gitu. Jadi dia bisa ngeloop, dia bisa sebaris. Nah, kalau misalnya C-nya kosong, nggak nge-return apa-apa, dia tetap true, karena bisa jadi epsilon. Untuk yang D, dia juga bakal gitu, dia ngecek title dulu, dan D-nya harus diapit di antara title pembuka dan title penutup. Kalau D-nya kosong, dia tetap true karena pembalikannya adalah bisa epsilon. Nah, contoh running programnya, kita sudah masukkan ke dalam ke dalam laporannya. Kita bisa lihat, untuk yang di HTML1 HTML, dia ini accepted karena aturannya udah sesuai. HTML-nya ada penutupnya, head-nya ada penutupnya, title-nya ada penutupnya, dan title harus ada di dalam head. Aturannya kayak gitu. Nah, di sini ada body, pembuka, body penutup ada. H1, penutup H1 ada. P,
terus penutup P ada. Nah, H1 sama P ini harus ada di dalam body tag body kayak gitu. Nah, untuk yang contoh nggak bisa itu kayak gini. Ini yang HTML2 dia itu rejected karena tag HTML dan body tidak memiliki close tag. Kalau kita lihat token yang dikembalikan ini ada HTML pembuka sama head pembuka. Tapi di list token yang dibalikinnya tidak ada head penutup atau HTML penutup. Jadi dia bakal rejected. Nah, ini contoh yang kalau misalnya isi dari file HTML-nya itu hanya tag HTML dan closing HTML. Nah, bentukan seperti ini masih diterima oleh program karena dia sesuai dengan CFG yang parse S. Yang parse S itu kalau misalnya dia ada HTML ditutup dengan HTML, dia manggilnya A, B atau AB. Nah, kalau dua-duanya tiga kondisi ini A atau B-nya return epsilon, itu kan bakal gini. Tengahnya kosong. Ini tetap benar. Nah, yang nggak bisa itu kayak gini. Apabila line pertama dari yang dibalikin itu adalah body dan ditutup body. Meskipun secara ini sendiri dia kelihatan benar, ini salah karena HTML tidak bisa bakal rejected kalau nggak dimulai dengan tag HTML. Nah, parser akan mengembalikan rejected apabila HTML tidak diawali dengan tag HTML dan langsung diisi dengan tag lainnya. Ini contoh lagi. Dia bakal rejected apabila head berada di bawah tag body. Nah, kita lihat yang di return ini. HTML, body, H1, P, H1. Nah, itu tuh karena head-nya ada di sini. Padahal kan nggak boleh. Kalau misalnya kita lihat dari aturan parsernya. Dari aturan CFG-nya. Nah, kayak gini. Head bakal selalu duluan daripada body. Nggak ada kasus di mana ada B dulu sebelum A. Nah, gara-gara itu kenapa di reject. Untuk yang ini masih yang tadi. Yang ini tuh dia rejected karena tag HTML pembuka dan penutupnya kebalik. Bisa dilihat di sini pakan yang dibalikin itu. Urutan kemunculannya. Closing HTML dulu, baru HTML pembuka. Nah, itu dia bakal reject. Oke. Untuk program kami, sepertinya hanya sampai situ. Bisa kita lihat di sini apabila dia... Nah, apabila dia udah selesai ngecek ini, si parse S-nya, rekursinya bakal selesai, bakal bisa nge-return suatu boolean yang bakal menentukan apakah file HTML yang baru-baru saja dibaca itu valid, accepted, atau rejected. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.